Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna jatinabah. Ikhwata iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memanjangkan umur kita. Sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan beribadah kepadanya dan mentaati semua aturannya serta mengikuti sunnah Rasulnya. Pada malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah olehmu Muhammad, bismi rabbik, dengan nama Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqal insana, yaitu telah menciptakan manusia, min 'alaqa, dari segumpal darah. Iqra, baca olehmu Muhammad, wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang bernama Allah itu adalah Al-Akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia, mengajarkan ilmu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada surat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Fatihah. Ada ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Keduanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Ya.
keduanya menjelaskan tentang pentingnya pendidikan. Ya. Jadi keduanya membahas tentang tarbiyah, ya, pendidikan. Ya. Kemudian di dalam surat ini dinamakan surat Al-Alaq karena ada kata alaq. Ya. Jadi alladzi khalaqal insana min alaq. Ya. Makanya disebut surat Al-Alaq. Nama lain dari surat Al-Alaq ini adalah surat Iqra. Ya. Kenapa? Karena ada kata Iqra. Ya. Pada ayat pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, kata al-alaq atau alakun itu artinya segumpal darah, ya, atau sesuatu yang melekat pada dinding rahim, ya. Jadi nempel di rahim seperti lintah, ya. Dan ini salah satu tahapan dari proses penciptaan manusia, ya, ketika berada di rahim ibu, ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah melalui beberapa tahapan. Ya. Di antaranya ada tahapan yang disebut alakun, ya, segumpal darah. Nah, kalau kita baca Al-Quran yang 30 juz, ya, 114 surat, ternyata kata alakun, ya, itu disebut sebanyak 5 kali. Ya. Yang pertama, oleh Allah disebut ketika meyakinkan manusia yang meragukan hari kebangkitan. Ya. Jadi supaya manusia yakin bahwa manusia setelah mati itu akan dihidupkan kembali. Ya. Agar manusia yakin setelah ditidurkan panjang di alam kuburnya akan dibangunkan kembali. Ya. Di antaranya dengan, ya, Allah menyebutkan tahapan-tahapan proses penciptaan manusia. Di antaranya ada yang disebut alakun. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. In kuntum, jika kalian berada fi raibin, dalam keraguan, minal ba'si, tentang hari kebangkitan, ya. Ya, jadi kalau masih ragu tentang hari kebangkitan, fa inna, maka sesungguhnya kami khalaqnakum, telah menciptakan kalian. Ya, sebelum lahir ke dunia ini, ketika berada di dalam rahim itu min turabin, dari tanah, ya, dari tanah. Ya. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Ya. Jadi dari tanah menjadi air mani saja itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tsumma min alaqatin, setelah jadi setetes mani ditumbuh kembangkan menjadi segumpal darah. Ya. Tsumma min mudghatin, setelah segumpal darah jadi segumpal daging. Ya. Ini tahapan-tahapan proses penciptaan manusia. Ya. Min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Ya. Jadi ada daging yang sempurna. Ya. Nanti bakal jadi manusia, ya, yang mulus. Tapi juga ada daging yang tidak sempurna, yang nanti tumbuh perkembangannya itu jadi cacat, ya. Jadi tidak sempurna, ya. Ya. Dinubayyina lakum, ya, untuk kami jelaskan kepada kalian, wa nukirro, ya, wa nukirru fil arham, ya, dan kami tempatkan, ya, di dalam rahim manasya, ya, sesuai dengan yang kami kehendaki, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya.
Ini tahapan-tahapan yang tiap tahapannya itu menunjukkan ilmu Allah, ya. Menunjukkan kekuasaan Allah. Sekaligus Allah hendak meyakinkan bahwa hari kebangkitan itu benar adanya dan wajib diyakini, tidak boleh diragukan, ya. Kemudian summa, ya, nukhrijukum tifla, kami keluarkan kalian dari perut ibu, ya, setelah 9 bulan di rahim ibu. Tifla dalam bentuk bayi. Tsumma litablughu, ya, asyuddakum. Kemudian kamu mencapai usia dewasa, ya. Dari bayi sampai dewasa ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mulai tidak bisa duduk jadi bisa duduk, ya. Dari mulai tidak bisa berdiri jadi bisa berdiri. Dari mulai tidak bisa lari jadi bisa lari, ya. Kemudian otaknya juga berkembang pesat. Banyak ilmu yang diserap, ya. Sampai dewasa, jiwanya matang, pribadinya sempurna. Wa minkum, tapi dari kalian kata Allah, mayutawafa, ada yang dimatikan. Ya, jadi sebelum dewasa itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi wa minkum man yuradda ila ardalil umri, ada yang setelah dewasa, ya, kemudian mengalami yang namanya usia pikun, ya. Dan usia pikun itu dalam Al-Quran disebut ardalul umri, umur yang paling hina, ya. Sudah tidak produktif lagi, tapi kemudian menyusahkan orang lain, ya. Merepotkan orang lain, ya. Kenapa? Karena pelan tapi pasti itu daya ingatnya dikurangi, ya. Bahkan semua ilmu yang sudah Allah berikan kepada orang itu diambil kembali, ya. Hilang, ya. Jadi apa yang sudah dia ketahui ketika masuk usia pikun, blank semuanya, ya. Diambil semuanya oleh Allah. Jadi tidak tahu apa-apa, ya. Di sini jelaskan kenapa Allah, ya, mengembalikan manusia ke usia pikun, likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'an, agar apa yang sudah, ya, diketahuinya, ya, itu, ya, menjadi tidak tahu sama sekali, ya. Jadi tidak tahu apa-apa, ya. Disuruh duduk dia tidak ngerti apa itu duduk, ya. Disuruh makan dia tidak tahu apa itu makan, apalagi disuruh sholat, ya. Ya. Makanya jangan sampai mengalami usia pikun, ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatil fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri, ya. Aku berlindung kepadamu pertama, ya, dari penyakit pelit, ya. Yang kedua dari sifat pengecut. Yang ketiga dari dikembalikan ke umur yang paling hina, yaitu usia pikun. Dilindungi dari fitnah dunia dan dilindungi dari azab kubur. Ini penting, ya. Penting untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup Allah memberikan umur itu sampai dewasa saja, atau paling mentok sampai tua. Jangan sampai pikun, ya. Sebab dalam hadis yang sahih, setiap orang itu dikasih 99 pencegah kematian, ya. Jadi musim corona orang lain mati, dia enggak, ya, gitu kan? Itu dikasih pencegahnya itu, ya. Ya. Musim bencana orang lain mati, dia selamat, ya. Semuanya 99 itu total generalnya.
Dan kalau semua pencegah kematian itu sudah diberikan kepadanya, maka dia akan mengalami usia pikun. Ya. Usia pikun. Ya. Jadi kalau sebelum pikun dia sudah meninggal, jadi ada salah satu pencegah kematian atau beberapa pencegah kematian yang tidak diberikan oleh Allah SWT. Kalau sudah pikun, itu yang 99 udah dikasihkan semuanya. Ya. Ya, iya. Ya. Yang kedua, alakun atau al-alak, ya, segumpal darah yang nempel di dinding rahim itu Allah jelaskan ketika ya, menerangkan tentang asal usul manusia, asal muasal manusia. Allah kasih tahu berawal dari tanah, ya. Kemudian dimatikan, dikubur di dalam tanah dan nanti bakal jadi tanah. Ya. Kemudian dari ajbu dzanbi dalam hadis riwayat Bukhari, ekor ajaib, kemudian ditumbuh kembangkan, ya, dibangkitkan kembali menjadi manusia. Manusia yang sempurna, lengkap dengan jari jemarinya. Ya. Dan nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat pada tiupan sangkakala kedua. Ya. Jadi tiupan yang pertama alam semesta hancur. Tiupan yang kedua, ya, manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Ya. Nah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 tuh, walaqad dan sungguh khalaqna telah kami ciptakan al-insana yang namanya manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati atau berasal dari tanah, ya, dari tanah. Ya. Ya. Makanya makin lama tanah makin murah, makin mahal ya. Kenapa? Manusia butuh tanah itu, butuh tanah. Ya. Gitu. Thumma kemudian ja'alnahu kami jadikan dari tanah itu nutfatan, setetes air mani, fi qararim makin, yang masuk ke dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Ya. Kata Dr. Imanuddin, ya, manusia itu setiap harinya memproduksi air mani, ya, yang di dalamnya itu ada benih manusia sebanyak 27 miliar itu. Satu hari itu. Ya. Nah, dan 2 hari itu cukup untuk membuahi rahim. Berarti 52 miliar calon manusia. Ya. Tapi ternyata yang jadi cuma Pak Muslim. Ya. Yang jadi cuma kita. Jadi saingan kita 52 miliar kurang 1. Ya. Ya. Banyak banget ya. Ya. Jadi lebih dahsyat daripada mencalonkan sebagai anggota DPR. Ya. Mencalonkan sebagai calon presiden. Cuman 200 juta berapa ya Indonesia tuh? Ya. Ini 54 miliar kurang 1. Ya. Dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yang dipercaya, ya, untuk menempati alam rahim selama 9 bulan. Kemudian menempati alam dunia ini. Ya. Yang selanjutnya, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Ya, kemudian kami ciptakan, ya, setetes air mani itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata, dan kami ciptakan dari segumpal darah itu mudghatan, sekepal daging. Ya. Ya. Sama seperti hati manusia itu mudghah, sekepal daging. Jadi daging yang gedenya sekepal tangan kita. Ya. Itu asal muasal kita. Ya. Yang Allah jadikan dari segumpal darah. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhaman. Ya. Dari sekepal daging itu Allah jadikan apa? Idhaman, tulang, ya, tulang. Fa kasawna lahman, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Ya. Jadi dipantau terus oleh Allah, ditarbiyah terus, ya.
ya, dimonitor terus, ya, dari mulai tanah sampai kemudian tadi tulang yang dibungkus daging, ya. Kan kita itu tulang semua ya, betul kan? Ya, dari kepala sampai kaki kan tulang semua, dibungkus daging supaya kelihatan cantik, kelihatan tampan, dibungkus kulit, ya. Ada yang pernah ngukur kulit berapa senti itu tebalnya, ya. Ya. Dibungkus daging, dibungkus kulit, ya. Di dalamnya ada otot, ya. Ya. Kira-kira banyakan mana itu otot manusia dengan kabel mobil tuh. Ya, kabel mobil kan rumit banget, tapi tidak serumit otot manusia, saraf-saraf manusia. Di otak saja ada berapa miliar itu, ya, sarafnya itu yang menghubungkan, ya, bagian-bagian yang ada pada otak. Ada yang khusus tertawa, khusus menangis, ya. Ada yang khusus mengeluarkan air mata. Saya punya jamaah Ancol itu, gitu. Jadi tanpa, ya, tanpa sadar air matanya mengalir terus saja, nggak bisa berhenti mengalir, ya. Jadi berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya di ronsen apa ya? Ya, otaknya itu, ya. Jadi ada bagian saraf yang khusus memerintahkan mengeluarkan air mata, terganggu, ya. Ya, setelah diobati saraf itu maka normal kembali, ya. Jadi ahli totok itu bisa notok orang kemudian bisa tertawa terus, bisa tuh. Totok tawa terus, ditotok nangis terus, ya. Ini berapa miliar tuh, ya, yang ada di otak kita. Dan itu ilmu Allah, itu kuasa Allah, ya. Ya. Kemudian setelah itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami tumbuh kembangkan menjadi bentuk yang lain, ya, yang disebut bayi atau manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebagai pencipta yang terbaik. Tidak ada pencipta sebaik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu baru koma, belum titik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, ya. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu, ya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu berbuat sekehendak kamu, silakan. Mau melakukan apa saja silakan. Tapi fa innaka mayyitun. Suatu saat sesungguhnya engkau akan mati, ya. Wa amal ma syi'ta, silakan berbuat apapun, ya. Fa innaka majziyun bih, tapi ingat, ya, bahwa kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam surat Yasin, ya, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, ya. Duhai celaka aku. Duhai celaka kita. Siapa yang telah membangkitkan kita dari tempat tidur kita. Jadi alam kubur itu marqad, tempat tidur, ya, madjaja, ya, tempat tidur. Yang ketiga, Allah menyebutkan alakun di dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya. Jadi terus tumbuh, terus berkembang dari mulai alam rahim sampai alam dunia, ya. Jadi ada alam ruh, ada alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam akhirat ada alam mahsyar, alam mizan dan lain sebagainya, sampai akhirnya alam sorga dan alam neraka. Jadi perjalanan hidup kita tuh masih panjang, ya. Dan kita bergerak terus, ya. Sekarang sedang menuju ke kematian, ya. Ya. Jadi pelan tapi pasti sedang menuju kematian. Adapun penyebabnya bisa jadi karena virus dan lain sebagainya.
Ya, tapi hakikatnya adalah dicabut nyawa oleh malakul maut. Jadi huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min alaqah, tsumma yukhrijukum tifla. Tsumma litablughu asyuddakum, tsumma litakunu syuyukha. Syuyukha ya. Ini dijelaskan. Dia Allah zat yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, ya, kemudian dia mengeluarkan kalian menjadi bayi yang mungil, bayi yang lucu. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kamu nanti akan mencapai usia dewasa, ya. Tapi tsumma litakunu syuyukha, setelah dewasa apa? Jadi aki-aki, ya. Jadi tua bangka, ya. Kenapa dikatakan tua bangka? Sebab sebentar lagi mau jadi bangke, ya. Makanya disebut tua bangka, ya. Iya. Wa minkum, dan diantara kalian mayyutawaffa, ada yang diwafatkan. Min qablu, ya, sebelum itu. Jadi sebelum tua ada yang sudah diwafatkan. Ya, sebelum dewasa ada yang sudah diwafatkan. Sebelum lahir ada yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walitablughu ajalan musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Wala'alakum ta'qilun, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, ya. Mudah-mudahan kalian memahami, ya, bahwa ternyata manusia itu, ya, selama hidupnya selalu diawasi, diurus, diatur, dijaga oleh Allah SWT. Makanya Allah itu Rabbun Nas, ya. Jadi salah satu alasan kenapa manusia disuruh beribadah kepada Allah, karena Allah itu Rabbun Nas, yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang menjaga manusia, ya. Di samping manusia itu Abdullah, hamba Allah, dan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan, ya, selain Allah itu saingan-saingan, bandingan-bandingan, tandingan-tandingan oleh Allah, sementara kamu tahu, ya. Gitu. Ini Al-Qiyamah, ya, 36 sampai 40, ya. Ini juga, ya, Allah jelaskan tentang al-alaq, ya. Ayahsabul insanu ayatraka sudah, ya. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa pertanggungjawaban? Jadi semakin panjang umurnya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak kekuasaannya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak istrinya, nah, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Jadi tidak akan dibiarkan, apa Pak? Ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah katanya dia mulanya hanya setetes mani. Allah ingatkan, karena manusia itu suka lupa. Manusia itu mudah lupa. Manusia itu sering lupa. Makanya Allah ingatkan, alam yakun nutfatam mim maniyyi yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Padahal yang ditumpahkannya itu 54 miliar benih manusia. Bayangkan kalau jadi semua meledak itu perut ibu. Ya. Iya, kira-kira yang 6 saja kayak apa itu, kan ada ya, yang kembar 6 itu perutnya kayak apa itu, ya. Paling banyak ya yang sudah tercatat itu 6 ya, 6 ya. Ya. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, satu gitu ya, nggak banyak-banyak. Ya. Ya, tapi itu juga ya mengingatkan kepada kita bahwa kita itu orang terbaik, ya.
yang dipilih oleh Allah untuk tampil di dunia ini. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya jadi manusia. Ya, jadi manusia. Ya. Tapi kemudian faja'ala minhu zaujani dzakar wal untha. Dari setetes mani itu Allah jadikan pasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Ya. Kemudian alaisa dzalika biqadirin ala ayuhyil mauta. Lagi-lagi ini sebagai, ya, penegasan dari Allah supaya manusia itu yakin akan kekuasaan Allah. Ya, bukankah, ya, dengan, ya, kejadian ini atau proses tahapan penciptaan manusia oleh Allah itu, ya, Allah itu kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Itu jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan ketika Allah menciptakan manusia dari mulai saripati tanah sampai kemudian menjadi bayi. Ya. Yang kelima, kata alaqah itu, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang rububiyahnya. Ya. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ada Rabbul Alamin. Ya. Dalam surat Iqra atau Alaq ada Iqra bismi Rabbik. Ada Rabbik. Ya. Tuhan kamu, Tuhan Muhammad, Tuhan manusia, Tuhan alam semesta, Tuhan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ya. Apa rububiyatullah? Banyak diantaranya menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Ini bukti Allah itu Robbunas. Ya. Menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang melekat pada dinding rahim. Ya. Pada ayat kedua dari surat Iqra atau Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Nah, kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira saat bertahanus. Bertahanus itu ibadah beberapa malam. Ya, ibadah beberapa hari, terutama di bulan Ramadan sebelum ada itikaf itu, ya. Jadi makan, minum, kalau habis bekal dia pulang, dibuatkan bekalnya oleh istrinya, ya. Sampai kapan? Sampai didatangi Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada beliau. Dan ini panjang lebar dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa rahmat Allah yang pertama, nikmat Allah yang pertama, dan karomah Allah yang pertama. Ya. Jadi Allah ngasih nikmat, Allah ngasih karomah, Allah ngasih apa? Ngasih rahmat, ya, nikmat, karomah banyak banget. Tapi yang pertama diberikannya dan diberikan di tempat yang mulia, yaitu sorga, adalah ilmu. Ya. Allah ajarkan ilmu itu, Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Adam alaihissalam ketika berada di sorga. Ya. Jadi ilmu itu adalah nikmat, ilmu itu adalah rahmat, dan ilmu itu adalah karomah. Jadi kalau mau hidup nikmat, kemudian hidup dirahmati oleh Allah dan hidup dimuliakan oleh Allah, maka tuntutlah ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, jangan bosan-bosan menghadiri majelis ilmu. Ya. Jadi allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dia Allah telah mengajarkan kepada manusia, ya, ilmu yang sebelumnya manusia tidak tahu. Ya, di antaranya adalah ketika Nabi Adam berada di sorga. Ya. Insya Allah kita lanjutkan, ya, Jumat depan, ya. Ini baru sampai makna al-alaq, kemudian kata al-alaq yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali,
bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Di antaranya adalah untuk meyakinkan tentang hari kebangkitan. Ya, dan untuk mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian tulang dibungkus dengan daging. Kemudian lahir menjadi bayi yang mungil dan lucu. Dan pada akhirnya tumbuh dewasa, bahkan tua, melampaui tua, akhirnya pikun, tapi akhirnya dimatikan oleh Allah SWT. Tapi juga nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tsumma latus aluna tsumma latus aluna yaumidin anin naim ya. Tsumma latus aluna yaumidin anin naim. Semuanya oleh Allah dari kalian akan diminta pertanggungjawaban dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sekali lagi bahwa ilmu adalah rahmat Allah yang pertama. Ilmu adalah nikmat Allah yang pertama, dan ilmu adalah karomah Allah yang pertama yang diberikan kepada manusia. Ya. Inilah kelebihan ya, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, sampai kemudian malaikat disuruh sujud kepadanya. Sujud sebagai penghormatan dan sujud sebagai bentuk memuliakan, bukan sujud ibadah. Dan itu diperintahkan Allah SWT. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.